agar kita pantas dalam misteri penyelamatannya ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Sang Chủ, Chúa ni truy liền. Chỉ tu Chúa ni truy liền. Sang Chúa, Chúa ni truy liền. Chúa ni truy liền. Marilah bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami. Mampukanlah kami menanggapi sabda Putramu yang membawa kami pada keselamatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Namun mereka takkan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Barang siapa mengikuti Engkau, ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikuti Engkau, ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Barang siapa mengikuti Engkau, ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya,
dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang berdosa tidak akan betah dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan pasti datang, sambutlah Dia. Dialah pangkal damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia akan makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Para suster, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita sudah di tengah-tengah masa Advent. Minggu yang akan datang ini kita memasuki minggu ketiga Advent, minggu yang disebut Gaudete, minggu sukacita. Sukacita karena apa? Dalam Injil dijelaskan dengan jelas ya, bahwa masa Advent itu ada dua atmosfer. Atmosfer itu kondisi untuk berkabung, artinya kita menyesali atas segala dosa-dosa kita, maka kita diundang untuk bertobat. Seruan Yohanes Pembaptis itulah yang menjadi tuntunan kita minggu pertama, minggu kedua. Tapi juga kita diundang untuk mengalami sukacita yang sejati, yang sempurna. Bagaimana itu untuk bisa mengalami sukacita yang sempurna? Kalau kita bisa bersama Yesus sendiri. Dia mengatakan, kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Ini artinya kita diundang untuk bersama-sama menjadi keluarga Yesus. Diundang makan dan minum itu artinya orang yang mempunyai kedekatan. Orang yang diundang untuk mengalami sukacita.
makan dan minum itu simbol. Simbol sebagai satu keluarga, bagian dari hidup Yesus. Nah, apakah suasana ini sudah bisa kita alami, bisa rasakan? Maka kalau kita belum bisa sungguh-sungguh mengalaminya, undangan Yohanes Pembaptis untuk bertobat, untuk membaharui hidup, untuk menyiapkan hati kita supaya Yesus yang mengundang kita untuk mengalami sukacita, terutama pada perayaan Natal nanti, sungguh-sungguh boleh kita rasakan, boleh kita alami, terutama dalam keluarga kita. Minggu-minggu yang akan datang, di mana-mana di paroki sudah dimulai dibuka untuk kesempatan mengalami belas kasih Allah, kerahiman Allah melalui sakramen tobat. Maka mari kita mohon agar rahmat Allah menggerakkan kita, menggugah hati kita untuk berani dan datang mengalami sukacita dengan mempersiapkan hati kita dengan bertobat. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah doa dan persembahan kami hamba-Mu yang hina ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami memperoleh keselamatan dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Ia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Allah segala kuasa, surga dan bumi, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dalam keheningan batin kita, kita kenangkan mereka yang sudah mendahului kita. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amen.
Kita doakan dari buku ibadat adorasi halaman 82. 82. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga, Engkau roti yang memberi hidup dan menebus kami. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, Kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus untuk menyelamatkan kami. mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian bab 18 ayat 26 sampai 33. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Berfirmannya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di hadapan Sakramen Maha Kudus,
kehadiran kita di hadapan Yesus Sang Juru Selamat kita, Yesus yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Mari kita mewakili banyak orang yang merindukan kehadiran Tuhan, keselamatan Tuhan boleh dijumpai dalam kehidupan mereka. Kita memohonkan bagi mereka yang merindukan, yang sungguh-sungguh mengharapkan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka dalam situasi-situasi hidup mereka bisa merasakan Tuhan yang menemani, Tuhan yang menyertai dalam perjalanan, dalam perziarahan, dan juga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kita hadir di hadapan Yesus, mewakili mereka semua yang ingin berjumpa dengan Tuhan.
halaman 84. 84. Ya Yesus, Maha Pengasih, cinta kasih-Mu tak terbatas, dibalas oleh manusia dengan kelalaian dan kealpaan, dengan penghinaan yang amat besar, serta rasa tidak tahu berterima kasih. Lihatlah kami di depan altar-Mu dengan pernyataan hormat yang istimewa, berusaha mempersembahkan pepuli atas dosa, kelalaian dan penghinaan yang dibuat orang di mana-mana terhadap hati-Mu yang Maha Kudus. Kami insaf bahwa kami pun turut bersalah memperlakukan Dikau dengan tidak pantas. Kami sungguh menyesal dan mohon belas kasih-Mu, pertama-tama untuk diri kami sendiri. Kami mau bermati raga dengan sukarela, bukan hanya untuk memperbaiki dosa-dosa kami, tetapi juga dosa mereka yang tersesat, jauh dari jalan keselamatan, yang enggan mengikuti-Mu, gembala dan pemimpin, atau yang menginjak-injak janji permandiannya, dan yang mencampakkan hukum-Mu. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami menjadi silih bagi kehormatan gereja-Mu. Kami mau memulihkan kehormatan, baik untuk segala kesalahan yang menyedihkan, maupun untuk kesalahan kami masing-masing, untuk kehidupan dan pandangan hidup yang aib dan tidak sopan, untuk tipu muslihat yang menghadang jiwa mereka yang tidak bersalah, untuk sumpah melawan Dikau dan semua orang kudus, untuk fitnah terhadap wakil-Mu di dunia dan sesamanya, untuk kelalaian dan pelanggaran terhadap sakramen cinta kasih ilahi, serta untuk kejahatan umum bangsa-bangsa yang memberontak terhadap kekuasaan dan ajaran gereja yang telah Kau dirikan. Sekarang ini kami mempersembahkan kepadamu pemulihan yang Engkau persembahkan sendiri kepada Bapa, yang setiap hari Engkau perbaharui di altar kami guna memulihkan kehormatan ilahi-Mu yang dicemarkan. Di samping itu kami mempersatukan diri kami dengan pemulihan Bunda Maria, Semua orang kudus dan semua orang Katolik yang suci, semua itu kami perbuat dengan pertolongan rahmat-Mu, dengan iman yang teguh, dengan hidup tulus, dan dengan melakukan perintah-perintah Injil, terutama hukum cinta kasih. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet vides supplementum sensuum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio progenenti a putroque comparsit
Engkau telah memberi kami roti surgawi. Yang menusuk sekarang. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Cinta hati kudus Yesus, Nyalakanlah hati kami. kasih hati kudus Yesus, Kuasailah hati kami. kekuatan hati kudus Yesus, Dukunglah hati kami. kesabaran hati kudus Yesus, Jangan kalah dengan hati kami. kerajaan hati kudus Yesus, Rajailah hati kami. kebijaksanaan hati kudus Yesus, Ajarilah hati kami. kehendak hati kudus Yesus, Siapkanlah hati kami. karya hati kudus Yesus,